Setelah sebelumnya Qinli dan yang lainnya berhasil menyelamatkan Yusi dan juga bertemu dengan Xuan yang terperangkap di makam dewa, mereka mendapat masalah lain di mana seseorang yang bernama Qianji tiba-tiba berniat menantang Yusi untuk berduel. Namun begitu melihat wajah orang itu, Yusi justru langsung teringat dengan 4 orang sosok yang menjaga mutiara spiritual di dalam alam bawah sadar Qinli bersama Paman Li dan Shaoyang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dewi Suci Song yang telah kembali bersatu dengan Xian'er. Dia memikirkan rencana untuk membuat Gong Muli atau Qinli kembali yang diceritakan ribuan tahun yang lalu pergi meninggalkannya. Jadi saya jelaskan secara singkat, intinya setelah Xian'er diciptakan untuk menemani Gong Muli dan seiring waktu berjalan, dia jadi mempunyai perasaan memiliki di mana setelah beranjak dewasa, Gong Muli justru pergi meninggalkan klan dewa dan oleh karena itulah dia membuat rencana untuk membuat Qinli kembali. Dan langkah pertama yang dia ambil adalah mencuri 12 pilar spiritual dari dalam cincin Qinli tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, ketika Qinli dan yang lainnya sedang berdiskusi merencanakan strategi untuk mencuri kitab Jiuyu bagian kedua dari Qianji dan segera kabur dari kota itu, sampai di sini, tiba-tiba pemilik penginapan memberitahu kalau apapun yang mereka rencanakan, klan Guimu akan mengetahui rencana tersebut dan menjual informasi itu pada siapapun yang membayar mereka. Dan itulah alasan Qianji bisa berada tepat di tempat Qinli dan kawan-kawan keluar dari makam dewa dan mengetahui kalau orang terkuat di sana adalah Yusi. Mendengar hal itu, Yusi sebagai pemimpin dunia alam baka yang juga bertanggung jawab terhadap klan Guimu lalu bergegas untuk menangkap 3 orang klan Guimu tersebut. Setelah itu, mereka mengutus Dewi Suci untuk bernegosiasi dan menukar kitab Jiuyu bagian kedua dengan benda lain yang tidak kalah hebat, yaitu batu tanpa bayangan milik Serikat Baji, di mana benda tersebut bisa mencuri benda apapun tanpa diketahui oleh pemiliknya. Walaupun Qianji menolak tawaran tersebut, ternyata rencana Dewi Suci bukanlah benar-benar untuk bertukar, melainkan dia telah menggunakan batu tanpa bayangan tersebut untuk mencuri kitab Jiuyu bagian kedua dan begitu mendapatkan apa yang diincarnya, mereka langsung berusaha pergi meninggalkan kota tersebut. Sialnya, mereka justru keluar entah di mana dan tanpa mereka duga, Qianji telah menunggu bersama pasukannya yang sudah bersiap untuk menyerang. Di mana ternyata Qianji sendiri yang kemampuannya selevel bahkan melebihi Paman Li sudah sangat khatam dengan teknik portal mata es beku yang diberikan oleh Fu Li atau penguasa wilayah terdingin kepada Qinli, sehingga dia dapat membelokkan portal tersebut dan justru mengepung mereka. Sadar kalau mereka tidak memiliki kesempatan untuk kabur, akhirnya Dewi Suci segera menyerahkan kitab tersebut kepada pemilik asli yaitu Yusi. Melihat hal itu, geram karena merasa dipermainkan, Qianji mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin bertarung dan justru meminta Qinli dan yang lainnya untuk menyerahkan Dewi Suci kepadanya. Dan jika menolak, pasukannya tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka saat itu juga. Di tengah kondisi kritis tersebut, Qinli lalu berniat melawannya menggunakan 12 pilar spiritual, tapi dia baru menyadari kalau benda tersebut telah menghilang di mana situasi pun semakin memanas sampai akhirnya Paman Li kembali datang. Sementara itu, kitab Jiuyu yang dipegang oleh Yusi tiba-tiba menunjukkan sebuah video dan memperlihatkan seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Pertiwi atau pemimpin dunia alam baka generasi sebelumnya yaitu Chongmin. Beliau pun menjelaskan bahwa anaknya yang bernama Wu Jun dan pewaris utama dari keluarga Gongmu yaitu Gong Muli terpaksa dibuat tertidur dengan menyegel ingatan mereka di dalam kitab Jiuyu, di mana ingatan tersebut hanya akan kembali terbuka setelah Wu Jun, Gong Muli, dan keempat senjata spiritualnya terkumpul. Entah apa maksud dari keempat senjata spiritual milik Gong Muli,
Tapi diperlihatkan juga pertama kali Gong Muli mengunjungi dunia alam baka adalah dengan tujuan meminta klan Guimu yang terkenal mengetahui kabar tentang dunia untuk mencari informasi terkait keberadaan ayahnya. Bahkan dia mengancam akan menghancurkan tempat tersebut kalau mereka tidak bersedia membantunya. Walaupun begitu, hal itu tetap ditolak oleh Wu Chun yang tidak lain adalah Yusi, yang menganggap kalau sekalipun dia mengetahui kabar ayahnya, Gong Muli tidak akan sanggup menyelamatkannya. Di sisi lain, Xian Er yang masih berada di dalam tubuh Dewi Suci Song yang terlihat tidak menyukai kejadian itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya untuk memanipulasi dan menghentikan video tersebut. Sementara itu di dunia dewa, kakeknya Qin Li yang melihat kejadian barusan tidak heran kalau Chongmin atau ibu pertiwi di generasinya masih menyimpan rahasia tentang klan dewa, di mana 10.000 tahun yang lalu beliau menyegel darah keturunan dewa Gong Muli melalui mutiara spiritual dan memerintahkan 4 senjata spiritual untuk menjaga benda tersebut dan menyimpannya di tubuh Qin Li. Meskipun begitu, yang membuatnya cukup terkejut adalah klan alam baka mengetahui kabar tentang anaknya yaitu ayahnya Gong Muli, di mana dia pun berniat untuk mencari keberadaan roh Chongmin untuk mencari informasi tentang anaknya. Tidak hanya itu, beliau juga menyuruh Hua Tian, dewa yang selama ini menyamar menjadi ayahnya Hua Xin, untuk memberikan sesuatu pada Qin Li. Keesokan harinya, Qin Li lalu berkunjung ke tempat kediaman Paman Li untuk menanyakan identitas asli Qianji, di mana Paman Li lalu menceritakan kalau mereka berdua bertemu sejak kecil dan sejak saat itu, mereka terus mengasah kemampuan bersama-sama hingga menjadi seperti sekarang. Disinilah Qianji tiba-tiba datang di mana Qin Li pun menceritakan kepada mereka kalau berdasarkan apa yang Yusi lihat di alam bawah sadarnya, kemungkinan Paman Li dan Qianji adalah perwujudan dari 2 senjata spiritual Gong Muli, di mana pernyataan Qin Li barusan pun tentu saja membuat Qianji emosi, namun berbeda dengan Paman Li yang menanyakan tentang orang tua Qianji dan ternyata mereka berdua pun tidak pernah melihat atau teringat sedikit pun wajah orang tua mereka yang hal itu membuat perkataan Qin Li barusan mulai masuk akal. Di sisi lain, diperlihatkan Xian Er yang masih berada di dalam tubuh Dewi Suci Song lalu menemui Shaoyang untuk kembali memprovokasinya memusuhi Qin Li, dan karena perbedaan kekuatan antara Shaoyang dan Qin Li saat ini sudah terlampau cukup jauh, Dewi Suci Song mengajak Shaoyang untuk kembali ke makam dewa melalui portal yang dibuat dengan 12 pilar spiritual, di mana dia berniat mengambil alih kemampuan cacing penyihir dari pelopor master penyihir atau gampangnya Hokage pertamanya dari sekte penyihir. Dan dari sinilah akhirnya Shaoyang menyadari kalau seseorang yang telah mencuri 12 pilar spiritual milik Qianji adalah Dewi Suci Song sendiri. Kembali ke kota di mana para warga digegerkan oleh fenomena aneh, di mana ternyata semenjak Shaoyang menguasai teknik sekte penyihir, ratusan warga kota telah terkena pengaruh cacing penyihir dalam waktu singkat. Di sini mereka berniat menyuruh klan Guimu untuk mencari informasi mengenai kasus tersebut, namun tiba-tiba kekuatan mereka menghilang dan ketika Qianji memeriksanya, ternyata ketiga orang klan Guimu pun juga telah terinfeksi racun itu. Kejadian tersebut tentu saja membuat Qin Li dan yang lainnya ketar-ketir menghadapi serangan dari sekte penyihir, di mana di tengah obrolan itu, 2 orang dari klan Guimu tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau kakak tertuanya telah kabur meninggalkan mereka. Mengetahui hal itu, akhirnya Qin Li dan yang lainnya pun berpencar untuk mencarinya. Ternyata semua itu adalah rencana Shaoyang dan Dewi Suci Song untuk memecah belah Qin Li dan yang lainnya, di mana diperlihatkan ketika klan Guimu yang menghilang tersebut ditemukan oleh Yusi, dia justru menularkan infeksi cacing penyihir milik Shaoyang ke Yusi yang dapat membuatnya menjadi salah satu bonekanya.
Tidak hanya Yushi, diperlihatkan Paman Li pun entah bagaimana juga mulai tertular, bahkan justru dialah yang paling parah di antara yang lain, di mana beliau langsung memutuskan untuk mengurung diri dan karena keadaannya sudah sangat kritis, tidak kuasa menahan kekuatan racun cacing penyihir, dia pun mengamuk dan bahkan membantai semua orang di sekitarnya tanpa dia sadari Fu Li, istrinya penguasa wilayah terdingin yang ternyata selama ini diam-diam masih memantaunya, terpaksa membekukannya. Balik ke Yushi yang telah dibawa ke penginapan, dia berusaha untuk menahan infeksi cacing penyihir dan menyuruh Qin Li untuk segera menemui Paman Li untuk mencari pertolongan. Tapi, belum sempat pergi, Dewi Suci Si bersama Pangeran Nirvana memberitahu kalau Qianji telah membawa orang untuk menangkap Yushi karena telah terinfeksi racun cacing penyihir, di mana mereka pun membawa Yushi dan menyembunyikannya di pinggiran hutan. Di sini pun, Qin Li seolah merasakan adanya masalah yang terjadi kepada salah satu penjaga mutiara spiritual yaitu Paman Li, di mana tiba-tiba mereka dihadang oleh Fu Li yang menceritakan tentang keadaan Paman Li yang saat ini telah terkena racun cacing penyihir. Sadar akan bahaya dari kemampuan salah satu master pelopor klan manusia, mereka lalu menyusun rencana untuk memancing keluar dalang di balik kasus racun penyihir tersebut. Keesokan harinya, Qianji dibuat terkejut setelah melihat tubuh Paman Li yang sudah beku, di mana tidak berselang lama, Qin Li muncul untuk mengeksekusi Paman Li karena telah terinfeksi racun cacing penyihir, di mana Qianji yang tidak terima seseorang akan menyakiti saudara angkatnya pun justru langsung menyerang Qin Li saat itu juga. Tapi meskipun telah sekuat tenaga berusaha, Qin Li memang bukanlah tandingan Qianji sampai akhirnya Dewi Suci Song muncul untuk membantu Qin Li dengan menyerang Qianji. Alih-alih berterima kasih, di sini Qin Li justru menyerang Dewi Suci Song dari arah belakang, di mana ternyata semua itu merupakan rencana mereka untuk menjebak Dewi Suci Song karena mengetahui kalau Dewi Suci Song dan Xian Er telah bersatu dan merekalah orang yang telah mencuri 12 pilar spiritual milik Qin Li. Sampai di sini, Qin Li lalu meminta Dewi Suci Song untuk segera menetralkan racun cacing penyihir di tubuh Yushi. Tapi setelah kedoknya terbongkar, dia pun justru melawan di mana kekuatannya yang telah bersatu dengan Xian Er tidak bisa dianggap remeh. Hingga salah satu serangannya tidak sengaja mengenai es batu yang menyelimuti Paman Li dan membuat segel es milik Fu Li rontok dan akhirnya Paman Li kembali mengamuk di mana dia menyerang Yushi dan juga Dewi Suci Song. Hal itu ternyata justru membuat sedikit ingatan Yushi sebagai wujud terbuka mengenai sesuatu yang terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana kitab Jiuyu bagian tengah juga kembali muncul dan memperlihatkan potongan ilusi yang tempo hari terjeda yang memperlihatkan saat Wujun memurnikan dan mengembalikan wujud asli sebuah pedang milik Gong Muli. Melihat hal itu, Paman Li yang telah terbebas dari racun cacing penyihir akhirnya teringat dengan jati dirinya yang ternyata merupakan sebuah pedang yang diceritakan oleh kitab Jiuyu tersebut. Di mana tidak berselang lama, Fu Li muncul dan memberitahu kalau Paman Li dan Qianji adalah memang merupakan dua senjata penjaga mutiara spiritual milik Gong Muli. Sementara di dunia dewa, kejadian tersebut tidak luput dari pantauan Hua Tian, partner dari kakeknya Qin Li yang diminta untuk mengawasi. Entah apa alasannya, beliau tiba-tiba memerintahkan anaknya untuk menghabisi Yuan, sementara dirinya akan pergi menemui seseorang yang sepertinya mempunyai derajat yang lebih tinggi dari dirinya yang mempunyai gelar Dewa Langit.
Singkat cerita, begitu sampai di tempat Yuan, orang itu langsung menghunuskan pedangnya tepat di tubuh Yuan dan membuatnya innalillahi di tempat, di mana diperlihatkan arwahnya nyasar di sebuah pantai kecil yang dipenuhi kristal dan melihat seorang anak kecil sedang bermain bersama Wu Chun. Anehnya, Yuan tiba-tiba kembali hidup setelah melihat mereka berdua, bahkan bekas luka tusukan di tubuhnya pun kembali normal. Di mana di sini Xuan lalu memberitahu kalau orang yang barusan menghabisinya berniat pergi ke Laut Kabut Ungu untuk membinasakan semua penduduk di sana dan mereka pun langsung bergegas menuju ke sana. Sementara itu di sisi lain, anak dari Hua Tian yang diperintahkan untuk mengumpulkan Qin Li dan kawan-kawan ke kota Kabut Ungu juga mendatangi Qin Li, di mana dia memberikan kabar yang sama bahwa mereka akan membumi hanguskan kota Kabut Ungu. Sadar akan bahaya tersebut, akhirnya mereka pun juga bergegas menuju ke kota Kabut Ungu. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan menghilangnya semua penduduk kota Kabut Ungu, di mana ternyata semua itu adalah ulah dari klan dewa yang sengaja menyembunyikan penduduk di sana. Dan tidak berselang lama, mereka justru didatangi oleh pasukan emas dari klan dewa yang sebelumnya diperintahkan oleh Hua Tian untuk menghabisi mereka semua. Meskipun begitu, ternyata pasukan tersebut bukanlah kekuatan terhebat dari klan dewa, di mana Hua Tian hanya ingin mengetes seberapa hebat Qin Li dan Yu Xi sekarang dan secara tidak langsung memancing keempat senjata spiritualnya tersadar. Balik ke Qin Li dan kawan-kawan, di mana diperlihatkan Yu Xi yang sebelumnya tidak sadarkan diri tiba-tiba menyerang Xuan yang sedang menunggunya. Bahkan dia keluar ke tengah-tengah geger geden dan mengamuk, di mana dengan kekuatannya yang sekarang dia mampu dengan mudah membantai para pasukan emas. Di sini, Yu Xi yang sadar kalau dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, lalu meminta Qin Li untuk membekukan tubuhnya menggunakan jurus inti es agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Sementara Yuan yang terkena serangan dari pasukan emas sebelumnya, lagi-lagi harus tewas untuk yang kedua kalinya, namun Xuan tetap optimis untuk merawatnya dan berharap dia akan kembali hidup seperti sebelumnya. Melihat kondisi Yu Xi yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya Qin Li memutuskan untuk mengembalikan Yu Xi ke alam baka. Sementara Shaoyang dan Dewi Suci Si menemani Yu Xi, Qin Li keluar untuk mencari roh Xian'er yang sudah melemah setelah sebelumnya dia terluka cukup fatal akibat terkena serangan pedang Paman Li. Singkat cerita, setelah menemukan tempat di mana roh Xian'er berada, Qin Li langsung memintanya untuk menetralkan racun yang ada di tubuh Yu Xi. Tapi alih-alih membantunya, Xian'er justru mengembalikan 12 pilar spiritual yang telah dia curi dan memberitahu kalau dalang dibalik semua ini bukanlah dirinya melainkan Shaoyang. Di mana waktu itu dirinya sengaja memberinya kekuatan yang diambil dari jasad Master Sekte Penyihir dengan harapan Shaoyang bisa dikendalikan dan menuruti permintaannya. Namun karena Shaoyang adalah tipikal orang yang sulit dikendalikan dan suka memberontak, akhirnya Xian'er pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa membantunya setelah tubuhnya mengalami luka akibat menahan serangan dari Paman Li. Kembali ke dunia alam baka, di mana diperlihatkan Shaoyang yang menyelinap ke dalam sebuah goa. Ternyata goa tersebut adalah sarang di mana kekuatan inti dari cacing penyihir disimpan. Sayangnya kejadian itu juga dilihat langsung oleh Dewi Suci Si yang tidak menyangka bahwa orang yang telah berusaha meracuni semua orang adalah Shaoyang sendiri. Malam harinya, karena kecewa, sedangkan satu-satunya cara untuk melepaskan orang-orang yang terpengaruh cacing penyihir adalah dengan menghabisi pemilik kemampuan tersebut, Dewi Suci Si berniat meracuni Shaoyang, di mana hal itu justru langsung diketahui oleh Shaoyang. Sadar kalau aksinya sudah ketahuan, dia pun melarikan diri dari tempat tersebut.
Sampai di sini teringat pepatah Sriwijaya yang berbunyi markas musuh adalah tempat persembunyian paling aman. Xiaoyan justru kembali ke tempat Yuxi di mana aksinya kembali digagalkan oleh Dewi Sucisi yang tiba-tiba muncul dari arah belakang menggunakan jurus cincin bara apinya. Dan ketika Xiaoyan berniat menghabisi Dewi Sucisi, tanpa diduga dia berhasil menghalau belati yang Xiaoyan pakai dan justru Xiaoyan lah yang harus tertusuk oleh pedang milik Qianji. Dalam kondisi terluka, akhirnya Qianji berhasil melumpuhkan Xiaoyan. Namun ketika dia berniat menghabisinya, tiba-tiba cacing penyihir yang sebelumnya menolak Xiaoyan muncul untuk melindunginya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Qin Li dan yang lainnya yang entah bagaimana tiba-tiba berada di desa Ling, di mana di sini mereka bertemu dengan Hua Tian yang kembali menjadi ayahnya Hua Xin yang selama ini Qin Li mengira beliau telah meninggal. Di sini, ayahnya Hua Xin memberitahu kalau dia mendapat pesan dari kakeknya Qin Li untuk memberikan sesuatu dan ketika beliau menyentuh batuknya Qin Li, saat itulah dia tiba-tiba berada di dimensi lain dan bertemu dengan kakeknya yang sudah menunggu kedatangannya. Intinya di pertemuan ini, kakeknya memberitahu fakta sebenarnya kalau Qin Li memang merupakan orang istimewa yang terlahir dari perpaduan setengah dewa. Beliau juga menjelaskan tentang Gong Muli yang dia segel dan menyuruhnya untuk membangkitkannya sendiri untuk mengetahui alasan kenapa beliau menyegel Gong Muli. Setelah Qin Li tersadar, ayahnya Hua Xin juga memberitahu soal identitas asli Hua Xin di mana waktu itu Hua Xin yang masih berada di perut ibunya, kakeknya Qin Li menanamkan batu dewa ke dalam perut istrinya tanpa sepengetahuannya dan menjadikan Hua Xin sebagai senjata spiritual sekaligus menemaninya tumbuh hingga dewasa. Dari sinilah akhirnya terkuak fakta bahwa anak kecil yang menjaga Gong Muli adalah Hua Xin yang sekarang telah kembali menyatu menjadi Yuan dan itulah alasan kenapa dia tidak bisa mati. Singkat cerita, setelah Yuan kembali hidup dan teringat dengan jati dirinya, saat itulah Yuxi tiba-tiba muncul dengan aura yang berbeda di mana dia berniat menyerang klan manusia untuk mengembalikan klan iblis kembali ke permukaan. Dan kemungkinan itu adalah pengaruh dari cacing penyihir yang masih berada di tubuhnya. Sadar dengan efek racun tersebut, Qin Li lalu menyuruh mereka mundur dan mengeluarkan pilar spiritual yang telah dia dapatkan kembali dari Xian'er untuk mengurung Yuxi di dalam sebuah kabah dan menetralkan racun di tubuhnya menggunakan daun sehati. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dewi Sucisi yang sebelumnya selamat dari serangan Xiaoyan terlihat berjalan di tengah hamparan salju di mana Qianji diam-diam mengikutinya dari belakang untuk menanyakan kenapa akhir-akhir ini dia selalu memikirkan Dewi Sucisi. Tanpa mereka sadari, Hua Tian dan anaknya memantau mereka dari kejauhan dan memberikan sesuatu yang langsung membuat Qianji kembali ke ingatan masa lalu ketika dirinya bertemu dengan ayahnya yang ternyata adalah salah satu dari master klan manusia yang gugur di makam dewa. Tidak hanya itu, Qianji juga kembali ke ingatan masa lalunya yang waktu itu dia rela meninggalkan seorang wanita yang sangat mencintainya dan memilih menjadi senjata pusaka demi mengalahkan klan dewa. Namun karena perasaan bersalahnya kepada wanita tersebut, akhirnya dia terkena azab yang membuat rambutnya berubah putih sampai saat ini. Sampai di sini, tiba-tiba Xiaoyan yang sebelumnya telah berhasil menyerap sepenuhnya energi cacing penyihir muncul karena mengira Dewi Sucisi telah mengkhianatinya bersama dengan Qianji dan mereka akan menghancurkan jasad Master Sekte Penyihir. Di mana kesalahpahaman tersebut justru membuat Dewi Sucisi terpaksa mengorbankan dirinya untuk melindungi Xiaoyan dan melemparkannya keluar dari dimensi makam dewa sebelum dirinya tewas akibat terkena senjata pusaka milik ayahnya Qianji.
Balik ke Qinli dan juga Yuxi yang telah keluar dari kubah pilar spiritual, alih-alih kembali ke desa Ling, Qinli justru membawa Yuxi ke sebuah tempat yang diberi nama pilar petir, di mana ternyata dia mengetahui bahwa Yuxi hanya berpura-pura sembuh untuk mengelabuinya dan seolah-olah dirinya sudah terbebas dari racun cacing penyihir yang padahal Yuxi sendiri masih berada di dalam pengaruh racun tersebut. Yuxi pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tempat tersebut dan bahkan dia tidak segan-segan menyerang Qinli, yang mana serangan tersebut justru berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri. Ternyata Yuxi sudah mengantisipasi semua kejadian tersebut sewaktu di kota makam dewa, di mana dia sengaja memasukkan darahnya ke tubuh Qinli dan membuat mantra dengan tujuan jikalau dia menyakiti Qinli suatu saat, maka tubuhnya juga akan mengalami hal yang sama. Di tengah situasi tersebut, kitab Jiuyu bagian tengah tiba-tiba kembali memunculkan video yang memperlihatkan Gong Muli dan ibunya Wu Chun, di mana beliau lalu menjelaskan tentang identitas Gong Muli dengan menceritakan bahwa orang tuanya telah melanggar aturan dari dunia dewa, yaitu menjalin hubungan dengan seseorang yang bukan berasal dari klan dewa hingga melahirkan seorang Gong Muli. Hal itu pun membuat Dewa Langit murka dan menghukum orang tuanya ke dalam formasi api, dan di sisi lain, Gong Muli justru dianggap sebagai ancaman karena memiliki darah campuran. Sampai akhirnya, Wu Chun mengatakan bahwa ayahnya ternyata masih hidup, yang mana hal itu membuat Dewa Langit geram dan berniat untuk menghabisi Wu Chun. Disinilah Qinli dianggap sebagai pengkhianat karena dia justru melindungi Wu Chun dan berniat melawan Dewa Langit. Meskipun begitu, Gong Muli bukanlah lawan yang sepadan bagi Dewa Langit, di mana Dewa Langit justru berniat mengurung mereka berdua ke dalam formasi api, dan satu-satunya cara untuk keluar dari formasi api tersebut adalah dengan menggunakan gulungan Jiuyu. Tapi mereka harus menyegel ingatan mereka menjadi 3 tahap yang saat ini dikenal menjadi 3 tahapan kitab Jiuyu. Bahkan sampai di sini pun, kakeknya Qinli masih harus memohon kepada Dewa Langit untuk memberi keringanan atas hukuman mereka, di mana akhirnya Dewa Langit menghukum mereka untuk kembali dibangkitkan menjadi manusia di sebuah tanah tandus sepi, angker, yang tidak lain adalah desa Ling, sebuah tempat yang seluruh permukaannya ditutupi oleh salju. Untuk menyelamatkan kesadaran Gong Muli, kakeknya lalu menanamkan sebuah mutiara spiritual dan memasukkan keempat senjatanya untuk melindungi mutiara tersebut, yang masing-masing adalah baju armor Qianji, belati Shaoyang, pedang Paman Li, dan daun sehati dari bocil Yuan. Sementara Wu Chun ditidurkan oleh ibunya di dasar lautan hingga akhirnya ilusi tersebut kembali berubah menjadi kitab Jiuyu bagian tengah dan masuk ke tangan Yuxi. Di tengah momen tersebut, tiba-tiba bocil Yuan muncul dan sebagai perwujudan dari daun sehati, dia langsung menawarkan racun cacing penyihir di tubuh Yuxi, diikuti oleh Qianji yang kali ini tampil dengan style rambut yang sudah normal kembali setelah menyadari dan menerima kesalahannya di masa lalu, dan mereka pun kembali ke wujud semula, yaitu armor dan daun sehati. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Shaoyang sebagai senjata terakhir milik Gong Muli. Dia justru kini telah resmi menjadi pemimpin sekte penyihir dan mulai membangkitkan pasukannya yang terbuat dari boneka, termasuk trio klan Guimu, dan tujuan pertama mereka adalah menghabisi Qinli yang saat ini berada di desa Ling. Di sisi lain, Qinli yang masih berada di desa Ling juga merencanakan hal yang sama, di mana dia bersama Yuxi, Pangeran Nirvana, dan Xuan bergegas mencari keberadaan Shaoyang. Tapi mereka tiba-tiba justru dikepung oleh boneka klan penyihir dan 3 bocil klan Guimu disusul kedatangan Shaoyang.
Walaupun Shao Yang telah menyadari bahwa dirinya merupakan senjata spiritual pertama milik Gong Muli, di sini dia meluapkan kekecewaannya sebagai senjata pertama Gong Muli yang ditempa dari sebuah mata tombak klan dewa. Dia justru tidak pernah digunakan untuk bertarung, dianggurin, dimana sekarang dia berniat untuk memberontak melawan tuannya sendiri, sementara Xuan dan Pangeran Nirvana berusaha menyadarkan 3 bocil klan Guimu dari pengaruh cacing penyihir. Sampai akhirnya Qin Li yang mulai mengerti apa yang dirasakan oleh senjata pertamanya tersebut, lalu sengaja membiarkan Shao Yang menusuk dadanya, di mana hal itu dilakukan untuk menghilangkan dendam yang ada di hati Shao Yang menggunakan darahnya sendiri. Bahkan dia juga merelakan jikalau Shao Yang tidak lagi bersedia untuk kembali menjadi senjata spiritualnya, dan itu juga berarti Qin Li tidak akan bisa menjadi Gong Muli untuk selamanya. Tapi ketika Shao Yang berniat pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba para boneka dari klan penyihir kembali berubah menjadi cacing penyihir yang membuat mereka terlempar ke kehidupan puluhan ribu tahun yang lalu dan terpaksa baku hantam dengan beberapa orang di sana yang salah satunya adalah Master Sekte Penyihir sendiri. Di sini Yushi sempat dibuat bingung ketika dia tidak bisa menggunakan kekuatannya di tempat tersebut. Merasa ada yang janggal, dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk masuk ke alam bawah sadar Master Sihir dan meminta Qin Li untuk menjaganya. Ternyata semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Xian'er dengan tujuan memaksa Shao Yang agar kembali menjadi senjata spiritual Gong Muli, di mana di luar diperlihatkan Qin Li dan Shao yang sudah keteteran karena selama ini orang yang menguasai cacing penyihir bukanlah Shao Yang melainkan Xian'er sendiri. Hal itu pun membuat Shao Yang iba melihat Qin Li rela mati-matian demi melindungi nyawanya, yang mana hal itu membuatnya memutuskan untuk kembali menjadi senjata spiritual. Dengan kembalinya keempat senjata spiritual tersebut, akhirnya Qin Li pun berubah kembali menjadi Gong Muli, sang putra dari Dewa Perang, di mana dia langsung dapat dengan mudah menghabisi para boneka Xian'er. Tapi setelah mendapatkan kekuatannya kembali, masalahnya dia kembali sepenuhnya menjadi Gong Muli yang sangat arogan dan melupakan semua ingatannya saat masih menjadi Qin Li, di mana bahkan dia justru menyerang Xian'er yang merupakan sosok yang diciptakan untuk menemaninya sejak kecil, sekaligus orang yang membangkitkannya, karena Gong Muli sudah paham betul jika sampai Xian'er gagal membangkitkan kembali Gong Muli, maka dia akan menghabisi Qin Li. Sementara itu di dunia nyata, Xuan dan Pangeran Nirvana yang sebelumnya telah berhasil menyadarkan 3 bocil klan Guimu dari pengaruh cacing penyihir, khawatir melihat apa yang terjadi di dalam alam ilusi. Mereka pun berinisiatif untuk membantu Qin Li dan yang lainnya keluar dengan petir hitam Nirvana raksasa dan bantuan dari Xuan untuk menghancurkan batas alam ilusi tersebut. Dan akhirnya mereka semua pun bisa kembali ke dunia nyata, di mana Xian'er yang sudah putus asa lalu memutuskan untuk menghunuskan pedang Gong Muli ke tubuhnya sendiri yang membuatnya musnah untuk selamanya. Meskipun begitu, masalah tidak selesai sampai di sini karena hilangnya ingatan tentang Qin Li juga berarti semua ingatannya tentang Yushi juga telah menghilang, di mana dia hanya teringat terakhir kali bertemu dengan Wu Chun adalah saat dia menanyakan tentang ayahnya. Dan karena Yushi menolak untuk menjawab, tidak ada sedikit penyesalan pun, Gong Muli justru menyerangnya hingga pukulan tersebut membuat Yushi menjadi ibu pertiwi sepenuhnya. Dan ternyata bahkan sebelum dihukum jadi Qin Li, Gong Muli dan Wu Chun sebenarnya sudah dekat satu sama lain, di mana saat mereka berniat keluar dari formasi api milik Dewa Langit dan menyegel ingatan mereka di dalam kitab Jiuyu, Yushi juga menggunakan mantra darah klan iblis untuk menyegel perasaan Gong Muli kepada Wu Chun karena menilai sebenarnya alasan Dewa Langit murka adalah karena hubungan mereka berdua.
Bersamaan dengan serangan Gong Muli, disinilah segel mantra darah tersebut rusak, di mana saat Gong Muli menyadari semuanya bahwa hukuman yang dia jalani sebenarnya adalah demi Wu Jun, dia sudah terlambat karena Wu Jun justru meninggal di tangannya sendiri. Di tengah penyesalan tersebut, Hua Xin berkata kalau ketika bocil dari klan Kuimu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali Wu Jun dengan meminjam kekuatan bumi. Dengan begitu, Wu Jun atau Ibu Pertiwi akan dibangkitkan kembali, di mana mereka pun segera memulai ritual tersebut. Terakhir, Gong Muli lalu mengeluarkan semua senjata spiritualnya dan berniat memulai perjalanan barunya untuk mencari ayahnya yang menghilang dan juga menuntut keadilan kepada Raja Langit, dan cerita pun selesai. Well, salah satu film paling aneh yang pernah saya bahas, Bulet. Karena awalnya saya mengira setelah diremehkan terus berbalik gitu, ternyata inti ceritanya adalah kisah cinta. Walaupun begitu, terima kasih yang udah nonton videonya. Saya pamit dulu karena nanti sore ada buber. Saya mau pamer HP baru. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out.